Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya Timbul Widodo dari Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, ingin menindaklanjuti terkait penyampaian saya di video sebelumnya. Bahwasannya saya akan membahas bagaimana sih persyaratan beasiswa sawit BPDPKS ini, bagaimana persyaratannya, apa saja yang harus disiapkan gitu. Beberapa hal yang harus kita lakukan adalah, mungkin bagi pemula yang paling krusial dalam tanda kutip yang jadi kendala saya adalah sertifikat tanah gitu. Itu yang membuat mungkin di tempat saudara teman-teman itu misal tanahnya cuman surat jual beli dan pokoknya tanah itu belum ada sertifikat gitu. Jadi di video inilah nanti kita bahas bagaimana solusinya hal itu, karena itu yang membuat saya sampai delay gitu. Aku pertama kali orang yang daftar gitu, begitu waktu buka aku langsung isi formulir dan segala macam, dan tiba-tiba crashnya ketika di sertifikat tanah ini dapat masalahnya. Nanti solusinya bakal saya jelasin, bisa membantu lah. Oke, yang pertama adalah persyaratannya adalah melampirkan foto kita dengan ukuran 4x6, backgroundnya itu adalah warna biru untuk persyaratan di tahun 2022 ya. Nah, mungkin nanti kalau misalkan teman-teman pengen akses beasiswa ini, bisa kok diakses di BPDPKS. Ketik aja BPDPKS di Google, itu bakalan muncul beasiswa BPDPKS gitu apa, dan BPDPKS itu apa, terus laporan keuangan dan segala macam itu udah tertera di web BPDPKS itu sendiri gitu. Yang pertama adalah melampirkan foto 4x6 dengan background biru. Terus yang kedua itu maksimal usia adalah 23 tahun gitu. Jadi 23 tahun itu bakalan di upgrade, maksudnya pas hari pendaftaran gitu, tepatnya gitu, tanggal misal kita mau daftar nih tapi kita udah lewat 1-2 hari, itu udah susah gitu, udah nggak bisa gitu. Tapi kalau misalkan buka pendaftaran misal tanggal 1 dan bakalan umur kita tuh itu di tanggal 2 atau tanggal 3, itu masih bisa teman-teman gitu, masih aman, oke gitu. Tapi kalau udah lewat dari situ, itu udah nggak bisa, umur 23 tahun gitu. Terus nah teman-teman nih, kalau misalkan ini juga kan harus butuh KTP gitu, kita harus punya KTP. Dan kalau misalkan KTP-nya belum jadi atau ada masalah dan segala macam, kita minta surat domisili. Nah, surat domisili itu sepengetahuan saya ya, jadi minta surat dari kelurahan atau kepala desa bahwasanya kita berkediaman, bertempat tinggal di tempat itu. Terus nanti bakal kita bawa ke kecamatan, terus di kecamatan bakal dikasih surat lagi. Nah, mungkin cuman surat yang dari kecamatan itu yang bisa membantu kita menggantikan KTP itu. Terus habis itu kita juga ada beberapa persyaratan yang penting. Kita juga butuh akte kelahiran gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan akte kelahiran gak ada, ya cepet-cepet ngurus lah. Kalau misalkan ingin ikut beasiswa ini gitu, diurus gimana caranya, jangan sampai deadline-nya nanti telat gitu. Jadi untuk beasiswa ini hampir setiap tahun ada peningkatan peserta juga,
jangan sampai teman-teman itu lewatkan kesempatan ini gitu. Dan kita juga melampirkan surat keterangan sehat. Nah, surat keterangan sehat ini kalau di waktu tempat saya beasiswa itu belum ada gitu, surat keterangan sehat itu nggak ada. Jadi ini beberapa mungkin tambahan gitu ya, mungkin tambahan dari mereka. Jadi ini ada surat keterangan sehat. Jadi kita minta ke rumah sakit untuk minta bahasanya suruh buat ini surat keterangan sehat untuk keperluan ini dan segala macam, itu aman gitu. Dan selanjutnya yaitu, nah ini yang penting untuk raport. Jadi kita bakalan ngerekap raport kita yang SMA itu dari semester 1 sampai semester 5. Nah, kemarin ada range-nya ketika saya ingin namanya mendaftar gitu, ternyata di situ ada range nilainya gitu. Kalau misalkan kita dari domisili Papua gitu, range-nya itu sekitar 7 masih bisa gitu. Tapi kalau kita dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi gitu, sekitar 7,5 nilai rata-ratanya. Kalau nggak nyampe itu juga kita riskan juga nggak lolos gitu. Jadi mereka juga ada syaratnya. Kalau yang saya alami seperti itu gitu, dan alhamdulillah kemarin aku lolos aja gitu lewat dari itu. Nah, terus kita juga melampirkan ijazah gitu. Kita kalau misalkan ijazah belum jadi, paling enggaknya kita adalah surat keterangan lulus gitu. Biasanya kalau memang ijazah kita lama gitu kan, kita minta dong sama sekolah kita, Pak, aku buatin surat keterangan lulus. Kalau enggak, biasanya itu surat keterangan lulus itu cepet kok jadinya, mungkin aman lah itu. Dan juga kita bakalan ke kepala desa lagi atau ke kelurahan untuk meminta surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Hal itu juga penting sebagai persyaratan kita untuk meminta SKTM itu gitu. Nah, yang menjadi pertimbangan aku kemarin yang memang benar-benar kepukul, aduh, aku udah pertama ini udah semangat nih, kalau satu udah ngisi bla bla bla, dan ternyata stucknya di tanah, legalitas tanahnya itu. Jadi aku kebingungan nih, ada tanah, ada sawit, bahwa aku kerja di situ gitu kan, tapi suratnya cuman akta jual beli gitu. Jadi aduh, gimana nih gitu. Sampai kemarin itu udah stuck, wah mungkin bukan jalannya kalau di sini gitu kan. Sampai ditelepon dari pihak BPDP-nya, Mas, gimana kelanjutan dari pendaftaran Mas ini kok belum diselesaikan gitu. Dan alhamdulillahnya waktu itu ada pertambahan hari. Jadi tutupnya itu mungkin tanggal 25, tutupnya tanggal 25, ada perpanjangan lagi 2 hari jadi tanggal 27. Nah, dalam 2 hari ini aku usahain gitu. Yang pertama mungkin kita bisa minta ke kepala desa lagi bahwasanya kita punya lahan di situ berapa hektar keterangannya, dan di sini untuk beasiswa ini mengkhususkan kita harus memiliki 4 hektar lahan gitu. Jadi usahain teman-teman juga harus dipertimbangkan 4 hektar lahan itu. Terus sertifikatnya kalau nggak ada, kita minta surat keterangan kepala desa, dan itu bisa menjadi solusi kalau kita misalnya nggak punya sertifikat resmi gitu. Itu yang penting. Terus juga kita minta surat ke kelompok tani atau gapoktan, gabungan kelompok tani. Kita minta surat bahwasanya orang tua kita gabung loh di gapoktan itu. Dan kemarin ada beberapa solusi yang disampaikan dari pihak BPDPKS yang saya alami gitu ya teman-teman. Mereka mengasih solusi, ya udah saya kasih keringanan kalian gitu, tetapi dengan catatan kita cuman bisa ngasih 3 orang gitu.
dengan catatan kalian nemuin aparatur desa ke RW terus RT untuk membentuk kegapokan ya. Jadi ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, dan segala macam itu udah kebentuk. Nah, kalian disuruh membuat seperti itu, nanti buat suratnya dan gapokannya apa bisa. Kalau aku kemarin seperti itu, tapi entah kalau sekarang ya untuk tahun angkatan 22 aku juga kurang paham gapokannya memang benar-benar harus tergabung atau boleh buat seperti ini lagi, aku juga kurang paham. Mungkin teman-teman nanti silahkan tanya kepada pengelolanya juga gitu kan, gimana ini solusinya, gimana kalau misalkan teman-teman udah bisa gitu. Terus kita juga ini dikasih selembaran suratnya nanti secara soft file gitu. Kita bakal melampirkan surat pernyataan bahwa bersedia mengelola kelembagaan perkebunan sendiri ataupun kelembagaan perkebunan lain gitu. Jadi kita bakalan dikasih formatnya, kita ngisi nama, kelahiran, tanggal, tanda tangan di atas materai gitu. Kita bakal ngisi itu. Nah, itu mudah nanti. Terus kita juga minta izin lah sama orang tua, minta ketersediaannya. Jadi bakalan nanti tuh surat-surat yang udah dikasih formatnya adalah surat pernyataan bahwa kita bersedia mengelola kelembagaan perkebunan, kita surat untuk pernyataan kesediaan orang tua mengizinkan kita mengikuti beasiswa ini. Terus kita bakalan melampirkan surat pernyataan bermaterai jika calon peserta yang sudah dinyatakan diterima mengundurkan diri tidak dapat mengikuti proses pendaftaran. Jadi untuk beasiswa ini sebenarnya nggak cuma sekali gitu. Ada teman-temanku ini ada beberapa itu udah 2 kali mereka misal beasiswa ini BPDPKS yang D1 mereka jalani gitu, dan untuk selanjutnya mereka daftar lagi. Nah itu bisa juga, tapi di sini dengan catatan bahwasannya kita ikut beasiswa ini, melanjutkan beasiswa ini jangan sampai mengundurkan diri gitu. Kita udah dapet D1 nih, udah kita mengundurkan diri. Nah kalau kita mau daftar di tahun berikutnya kita udah nggak bisa lagi karena kita mengundurkan diri. Lain bedanya kalau kita dapat D1, kita jalani D1-nya, tahun depannya daftar lagi, itu bisa gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu mungkin dapat diperhatikan gitu. Mungkin itu saja untuk persyaratan yang terlampir di jalur keluarga perkebun gitu. Dan di next video selanjutnya bakal nanti saya bahas tentang persyaratan beasiswa sawit jalur aparatur sipil negara atau pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja gitu. Nanti di ASN juga ada mereka persyaratan apa aja yang mereka siapkan dan segala macam. Beda keluarga sama ASN itu juga beda gitu. Jadi tonton dan subscribe untuk channel saya, jangan lupa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan untuk mengisi kolom komentar. Nanti bakal saya bales, bakal saya respon dengan baik. Kalau misalkan saya bisa menjawab, saya akan respon gitu. Terus kalau misalkan mau menghubungi saya, mau nanya-nanya terkait beasiswa ini gimana, silakan hubungi di IG saya yaitu tw_video26. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.